netralitas, apakah ada catatan khusus nggak? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal terkait. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali, terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan langsung melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi, mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut saya tidak apa-apa, itu tidak usah dilawan terlalu berlebihan, diiyakan saja. Tapi pada tanggal 14 Februari besok seluruh masyarakat kita berharap kembali ke pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Bukan karena bantuan, bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi. Kembali ke hati nuraninya karena 5 tahun ke depan nasib rakyat dan negara ini akan ditentukan oleh sikap rakyat di dalam pemilu. Jadi memilih sesuai dengan ketentuan konstitusi, yaitu bebas. Memilih sendiri langsung, tidak boleh diwakilkan. Lalu semuanya ikut yang memenuhi syarat dan bebas. Bebas milih siapa saja dan rahasia. Kalau bocor itu berarti ada pelanggaran terhadap konstitusi, tentu yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan aparat pemerintah. Lalu yang ketiga, sebagai Menko Polhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga, ya, yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti cross checknya bisa di sini. Apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini di kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15 ini. Itu aja. Cukup ya. Di Garut adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana Pak? Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Cukup. Ada video Mbak Binsa Prof yang meminta warga negara Indonesia di Malaysia ini menuding ada tidak masuk DPT, dituding ada faktor kesengajaan bahwa dari PPLN setempat ini sengaja untuk tidak memasukkan ke DPT untuk bisa mengarahkan suara itu kepada paslon tertentu. Ini apakah sudah ada laporan dari Menko Polhukam soal temuan kasus ini?
Belum, saya baru mendengar juga, tapi nanti kita dalami. Itu soal KPU, tapi begini ya, soal penetapan DPT dan sebagainya itu kan ada tahapannya. Tahapannya bukan sekarang, udah jauh lewat itu ya. Nah, bahwa ada yang tidak masuk itu bagaimana ceritanya biar dijelaskan oleh KPU. Ya KPU itu lembaga independen. Kalau memang ada yang tidak benar kita sampaikan. Gitu. Terkait dengan penggunaan Nanti kan ada debat ketiga, ada usulan khusus Pak Ganjar, tapi topiknya ini kan soal anak keamanan. Ya, Pak Ganjar sudah tahu itu, dia sudah menguasai itu, saya sudah bicara. Jadi saya tidak akan memberi masukan khusus, tapi saya akan mendampingi karena dia sudah siap, baik untuk menampung pertanyaan, menjawab pertanyaan maupun untuk melontarkan pertanyaan dalam debat. Dia sudah siap segalanya. Prof, TPN ini persistem pertahanan 5.0. Ini maksudnya sistem pertahanan 5.0 yang asal dibawakan Ganjar Mahfud. Ada juga TPN sebuah ini menjelaskan Ganjar Mahfud akan melakukan pertanyaan 5.0. Ini dari Prof Mahfud dan Pak Ganjar ini. Kalau 5.0 itu artinya sudah siap memasuki era industri kelima. Kan kemarin 4.0, sekarang 5.0. Terus kan berkembang. Yang arahnya tetap ke AI dan digitalisasi. Gitu aja ya, saya mau rapatin. Sebelah kiri, Bapak. Sebelah kiri, Bapak. Prof,